Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah teman-teman bisa ketemu lagi di channel saya ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan, diberikan kemudahan, segala kesusahan hilang dan berganti dengan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini banyak orang berkeluh kesah, banyak orang merasa kesusahan, merasa hidupnya paling susah. Wabah, pandemi di mana-mana, apa-apa alasannya corona, COVID-19 dan seterusnya, yang dibahas hanya itu. Sementara untuk kita-kita yang berorientasi kepada pengusaha ya, keadaan seperti ini bahkan menjadikan kita bisa memulai untuk membuka usaha. Bisa kita berpikir membuka usaha yang modalnya sangat kecil, bahkan tanpa modal juga bisa. Dan kita mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi keadaan seperti ini jangan dijadikan alasan untuk tidak menjadi bergerak, semangat untuk terus berusaha. Lalu siapa yang bilang kalau usaha modal kecil nggak bisa, usaha tanpa modal nggak bisa? Ini hanya orang-orang yang males, orang-orang yang tidak mau bergerak. Bisnis modal kecil bahkan tanpa modal itu bisa dilakukan, asal kita mau memulainya. Tidak sedikit teman-teman kita di luar sana yang memulai usahanya itu tanpa modal. Dengan modal seadanya, bisnisnya dijalani sedikit demi sedikit, keberhasilan menghampirinya. Kita juga punya seorang leader, seorang tokoh motivator ya. Nah, itu ada Bob Sadino, yang beliau itu seorang mantan buruh bangunan ya, mengawali kehidupan yang sangat sukses, yang sangat susah menjadi sukses. Benar-benar mengawali kehidupannya dari nol, modal nol, sehingga menjadikan memiliki usaha di mana-mana, perusahaan besar-besar di mana-mana. Itu beliau almarhum Bob Sadino ya. Jadi motivasi Bapak, motivasi usaha untuk kita semuanya. Kemudian ada lagi Bu Susi Pujiastuti yang kita kenal dengan tagline-nya tenggelamkan. Jadi beliau ketika menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran. Itu dimulai dengan modal Rp750.000. Beliau bisa sukses. Bahkan kemarin menjadi menteri Pak Jokowi selama 5 tahun ya. Jadi apalagi untuk teman-teman yang mau merintis, memulai usaha sampingan, jadi tidak saatnya untuk berkeluh kesah, tidak saatnya untuk merasa bisa nggak ya. Kita ubah menjadi strateginya pasti bisa. Mungkin dijadikan usaha sampingan atau bahkan usaha utama di tengah banyaknya usaha yang tutup seperti sekarang ini. Nggak perlu berkecil hati, walaupun nggak memiliki modal ya. Dengan langkah-langkah
dan strategi yang tepat, banyak ribuan, ratusan ribuan, bahkan tak terbatas, banyak peluang bisnis yang bisa menjadikan pintu pemasukan baru untuk kita semuanya. Jadi tetap semangat teman-teman. Ada bisnis dengan modal tenaga saja bisa, kemampuan kita berinteraksi bisa. Diawali dengan modal 100.000 bisa, 1 juta bisa. Sekalipun modalnya kecil, ini bisa menghasilkan keuntungan yang sangat berlipat. Jika saat ini belum punya ide bisnis, masih bingung tentang apa yang akan dikerjakan, tidak perlu bingung lagi. Berikut saya rekomendasikan, yaitu bisnis kecil yang bisa teman-teman coba ya. Banyaknya orang di rumah sekarang ini, tentu banyak aktivitas yang dilakukan di rumah juga. Ya, kita bisa menjadi tempat buat orang-orang yang sedang di rumah ini. Teman-teman bisa membuka usaha, yaitu menjual sarapan. Nah, tidak sedikit ini orang mengawali rutinitas ya, dengan pagi yang cukup padat, mengatur anaknya sekolah, mengatur suami istri yang mau bekerja keluar lapangan. Banyak ya juga yang mengawali rutinitasnya ini dengan sangat padat sehingga tidak sempat membuat sarapan pagi. Nah, kita bisa akomodir, yaitu membuat jualan sarapan pagi. Ini modalnya sangat sedikit sekali. Bahkan bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Teman-teman bisa menawarkan menu-menu sarapan yang mudah, yaitu misalkan nasi uduk, bubur ayam, lontong sayur, nasi kuning, dan seterusnya, yang bahan-bahannya ini terjangkau dan mudah didapatkan. Tidak perlu menyewa ruko, toko, tidak usah. Cukup lakukan di depan rumah. Modalnya cuma 1 buah meja dan alat masak. Bahkan masaknya bisa di dapur sendiri. Kita masak, kita keluarin ketika sudah jadi. Selanjutnya untuk yang kedua, dengan banyaknya orang yang di rumah, mungkin teman-teman bisa mencoba bisnis makanan ringan. Karena makanan ringan ini selain anak-anak juga orang-orang dewasa, dari pelajar, dari semua pekerja itu gemar menikmati makanan ringan sambil melakukan aktivitas mereka. Tidak perlu dipatok cemilan apa, menggunakan bahan apa yang mahal, tidak usah. Misalkan keripik tempe, keripik singkong, dan seterusnya. Pembuatannya sangat mudah. Misalkan kita bisa buat 100 bungkus, kita titipkan atau kita jual via online di era sekarang ini. Selanjutnya teman-teman bisa bisnis dropship, yaitu bisnis tanpa modal. Sebab siapapun bisa menjalani ini, bahkan tanpa uang sepeser pun. Tidak perlu repot-repot mengerjakan proses, menyediakan dan pengiriman produk, tidak perlu. Cuman dropship ya, jadi menjualkan barang orang lain. Ini apakah boleh? Boleh, kalau dengan akad, dengan persetujuan dengan pemiliknya, dengan bagi hasil kah, dengan persentase di akadnya di depan gitu ya. Sebagai dropship ini mengurangi biaya, bahkan tanpa modal ini, karena yang berusaha kan sana, kita cuman menjualkan.
Bisnisnya cukup sederhana. Kamu hanya perlu memasarkan produk dari penjual dan meneruskannya pemesanan pembayaran dari pembeli ke penjualnya. Dan ini bukan bisnis yang kecil, teman-teman. Jika kita dropship barang-barang besar, elektronik, misalkan kebutuhan rumah tangga, ini adalah bisnis besar yang bisa mencapai miliaran juga. Dengan syarat kita pelajari spesifikasi barang yang mau kita jual, agar mendapatkan pelanggan yang setia dan akan balik lagi, serta kita mendapatkan supplier-supplier yang terpercaya. Sebab kualitas produk dan pelayanan ini adalah reputasi dalam bisnis ini ya. Karena kita tidak punya perusahaan, kita mengandalkan perusahaan orang lain. Selanjutnya, yang keempat, teman-teman bisa membuka bisnis aksesoris. Nah, ini usaha untuk kaum putri ini ya. Bisnis ini sangat menjanjikan juga. Seperti sudah dibuktikan oleh Kartika Yuswadi, aksesorisnya berlabel semut kecil. Nah, itu kemarin modal awalnya cuma 1 juta. Berjalannya waktu bisa beromset 10 juta per bulan. Tentunya keberhasilan tersebut bisa didapatkan setelah menjaga kualitas dan terus berinovasi, serta untuk menarik pelanggan, sajikan yang baik-baik, tidak menyakiti pelanggan, tidak merugikan, dan seterusnya. Serta meniru kesuksesan orang lain dengan menciptakan keunikan pada produk tersebut, agar brandnya itu kita meningkat ya. Terus manfaatkan media sosial, dan jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk mengenalkan produk-produk sendiri. Untuk selanjutnya, bisa usaha teman-teman, usaha aneka minuman. Selain tadi udah ada usaha makanan untuk sarapan ya, sekarang usaha minuman juga menarik untuk ditekuni. Kita bisa berkreasi dengan minuman, menciptakan tren-tren baru yang bersaing dengan tren-tren yang sudah ada. Sekarang baru trennya kopi kekinian. Mungkin kamu bisa membuat jamu kekinian yang belum ada. Bisnis modal kecil minuman sudah banyak dilakukan oleh teman-teman kita, bahkan mahasiswa banyak. Modal 1 juta berbisnis teh Thailand ya, Thai tea, bisa sukses. Itu teman-teman beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Salah satu buktinya, modal kecil untung besar adalah sudah dilakukan oleh Ibu Susi Pujiastuti dengan hanya modal 750.000, bahkan berhenti sekolah, mendirikan bisnis perikanan, dan terjun langsung ke pelelangan ikan untuk menjualnya pada sejumlah restoran. Tentu saja perjalanannya ini sangat terjal, tidak mudah, tapi dengan ketekunan beliau, Ibu Susi Pujiastuti bahkan bisa menjadi seorang menteri kelautan dan perikanan. Karena gigih ini ya teman-teman. Berhasil memasarkan produknya ke luar negeri. Mungkin itu satu motivasi yang bisa kita jadikan motivasi untuk diri kita sendiri. Cukup sekian, nanti kita lanjutkan ke episode video berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak video ini segera mendapatkan kemudahan, selalu mendapatkan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.